pemirsa, Weekly Report kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Natasha Alko yang akan memberikan rangkuman berbagai berita teraktual yang terjadi selama satu pekan terakhir. MKD DPR RI akan panggil anggota DPR dan DPRD yang diduga bermain judol. Tito Karnavian pastikan copot pejabat kepala daerah yang terlibat judi online. Partai Demokrat anggap Ridwan Kamil cocok maju Pilkada Jakarta 2024. Berikut berita pilihan selengkapnya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh diminta tanggapan terkait siapa calon yang mereka usung di Pilgub Sumatera Utara. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh diminta tanggapan terkait siapa calon yang mereka usung di Pilgub Sumatera Utara. Paloh menyebut keputusan sudah dibuat. Paloh mengatakan Nasdem di Pilgub Sumut akan mendukung Bobi Nasution. Sementara mengenai siapa cawagup Sumut, Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Bobi. Dirinya menyebut belum ada kader yang pasti untuk mengisi cawagup Sumut. Dengan dukungan dari Nasdem ini, membuat tiket Bobi maju Pilgub Sumut terpenuhi. Sebelumnya, Bobi sudah resmi didukung Gerindra dan Golkar. Mendukung Bobi ya, kan? Tapi untuk cawagupnya udah ada mengerucutkan nama? Belum. Dari Demokrat kan udah ada 3 nama yang ya, disodorkan. Nasdem belum, itu pokoknya cari aja siapa yang paling baik, itu jalan aja. Oh, menyerahkannya ke Bobi ya? Ya, serahkan aja. Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah menilai anggaran makan bergizi gratis 2025 sebesar 71 triliun sudah sesuai dengan harapan. Said menegaskan Banggar setuju dengan besaran anggaran karena yakin 71 triliun sudah melalui perhitungan cermat, kewajaran dan bukanlah kemewahan. Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menilai anggaran makan bergizi gratis 2025 sebesar 71 triliun sudah sesuai dengan harapan. Said menegaskan, Banggar setuju dengan besaran anggaran karena yakin 71 triliun sudah melalui perhitungan cermat, kewajaran, dan bukanlah kemewahan. Ditemui di gedung DPR RI, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyatakan pihaknya sepakat dengan anggaran program makan bergizi gratis sebesar 71 triliun. Bahkan, besaran 71 triliun disebut telah menjadi harapan Banggar karena awalnya sempat mengira program ini akan dianggarkan jauh lebih besar di 2025. Ternyata besaran hanyalah 71 triliun, sehingga menurutnya Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menghitung secara cermat dan komitmen untuk menggunakan anggaran sesuai dengan visi dan misi pemerintahannya nanti. Terkait potensi defisit anggaran, Said menghitung potensi defisit anggaran masih dalam batas wajar, karena hanya dalam kisaran 2,2 hingga 2,5%. Makan bergizi gratis, kalau mencermati yang disampaikan oleh Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan gugus tugas transisi dari Presiden terpilih, sebesar 71T sebenarnya itu menjadi harapan Banggar. Jujur saja. Karena apa? Karena isu yang berkembang semakin dahsyat, seakan-akan di 2025 itu langsung 430 triliun. Itu menurut hemat saya yakin Bapak Prabowo pun akan menghitung secara cermat tentang fiskal kita. Karena diakui bahwa dalam pembahasan kemarin di Panja RKP dan sebelumnya di Panja Asumsi Ekonomi Makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, memang ada keleluasaan bagi pemerintah yang akan datang untuk mempergunakan anggaran sesuai visi misi yang menjadi komitmen Bapak Presiden terpilih. Sehingga di APBN 2025 nanti di dalam nota keuangan pengantar Bapak Presiden tanggal 16 Agustus 71T itu sudah masuk di dalam belanja pusat. Persoalannya tinggal kementerian mana, apakah Kemensos, apakah itu Kementerian Pendidikan, apakah itu Kementerian Kesehatan, itu kewenangan pemerintah. Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berkomitmen terhadap posisi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tetap rendah, yaitu di bawah 3% terhadap produk domestik bruto alias PDB.
Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto berkomitmen terhadap posisi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tetap rendah, yaitu di bawah 3% terhadap produk domestik bruto alias PDB. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, dalam konferensi pers kondisi fundamental ekonomi terkini dan RAPBN 2025 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Sri Mulyani juga turut membeberkan bahwa dalam asumsi makro RAPBN 2025, sejauh ini pemerintah dan DPR telah menyepakati defisit APBN berada di kisaran 2,29 sampai 2,82% terhadap PDB. Adapun penyampaian terkait defisit APBN yang terus dijaga itu juga menepis kabar yang beredar bahwa rasio utang bakal meningkat hingga 50% terhadap produk domestik bruto. Kita komunikasikan dengan tim gugus tugas dalam hal ini yang sudah disampaikan oleh Presiden terpilih Pak Prabowo, yaitu Mas Tommy dan timnya di bawah kemarin Pak Sufmi Dasko. APBN 2024 tetap dijaga defisitnya di bawah 3%. Dan ini adalah komitmen yang sama dan kami sudah menyampaikan juga kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo, dan beliau juga memberikan assurance atau keyakinan arahan bahwa beliau komit terhadap defisit di bawah 3%. Angka 71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 hingga 2,82. Nah, kami di Kementerian Keuangan akan terus menyusun APBN ini melalui proses yaitu di sidang kabinet sendiri di bawah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Kabinet Paripurna Pak Menko Perekonomian dan seluruh kabinet, dan berkonsultasi dengan tim dari Presiden dan Wapres terpilih yaitu Prabowo Gibran. Ini semuanya dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan akan dibahas secara transparan dengan DPR untuk mendapatkan persetujuan Undang-Undang APBN. Sementara itu, Thomas Jiwandono sebagai anggota bidang keuangan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran pada kesempatan yang sama memastikan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran tidak akan menaikkan rasio utang hingga capai 50% terhadap PDB. Thomas menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memenuhi target-target yang direncanakan pemerintah dan telah disepakati oleh DPR RI dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 mendatang. Kami sebagai tim gugus tugas ingin menyatakan secara gamblang bahwa dengan angka 71T tersebut, dengan kesepakatan tersebut, artinya defisit itu, range itu terjamin. Dan rasio hutang terhadap PDB yang pernah mungkin beberapa minggu lalu dikatakan, ya kita mempunyai rencana ke atas 50% dan sebagainya, itu tidak mungkin. Nah nanti ya silakan aja dihitung lah. Intinya bahwa kami tetap berkomitmen mengenai target-target yang akan sudah direncanakan oleh pemerintah kini dan akan disepakati oleh DPR tadi. Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga menegaskan partainya tidak takut ketinggalan di Pilgub Jakarta 2024. Sebab PDI Perjuangan sudah pernah ditinggalkan saat Pilpres 2024. Ketua DPP PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga, menegaskan partainya tidak takut ditinggalkan di Pilgub Jakarta 2024, sebab PDI Perjuangan sudah pernah ditinggalkan saat Pilpres 2024. Pasalnya, hingga kini, DPIP belum mengambil sikap mereka terkait Pilgub Jakarta 2024. Nama Anies Baswedan sempat mencuat, namun kini mulai meredup. Komunikasi politik PDIP secara formal membahas Pilgub Jakarta dengan partai politik pun belum terlihat. Padahal pendaftaran Pilgub akan dibuka pada Agustus mendatang. Eriko enggan ambil pusing dengan asumsi PDIP ditinggal di Jakarta. Dirinya optimis partainya bisa melewati masalah ini. Nah, kita ini sudah mengalami, sudah banyak yang meninggalkan. Iya kan? Artinya kader sendiri juga bisa meninggalkan. Yang apa? Ya, saya nggak mau komentar. Yang tokoh-tokoh pun, itu hal yang. Ya, tapi kan ada patahnya begini, patah tumbuh hilang berganti, nah, ya kan? Eka hilang dua terbilang, kan begitu. Jadi
bagi kami kan tidak ada masalah. Ketua BPOKK Partai Demokrat Herman Hairon mengaku sudah bertemu dengan Ridwan Kamil untuk membahas Pilkada Jakarta, termasuk strategi Pilkada Jabar bila Ridwan Kamil maju di Jakarta. Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon mengaku sudah bertemu dengan Ridwan Kamil untuk membahas Pilkada Jakarta, termasuk strategi Pilkada Jabar bila Ridwan Kamil maju di Jakarta. Herman mengatakan skenario yang sudah dibuat adalah yang paling ideal, namun semuanya masih dibahas dengan Gerindra, Golkar, dan PAN. Perlu kita ketahui, Demokrat terus mematangkan strateginya dalam Pilgub Jakarta dan Jawa Barat, khususnya kepada dua nama besar yaitu Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi. Saya kan bertemu dengan beberapa orang, saya juga pernah bertemu dengan Pak Ridwan Kamil, dan Pak Ridwan Kamil juga ya menimang-nimang lah ke DKI Jakarta gitu ya. Tapi kan belum ada kepastian saja, kita belum lihat. Saya juga barusan ketemu dengan Pak Deddy Mulyadi. Ini mau kemana nih? Pak Deddy mau kemana? Jawa Barat. Pak Ridwan Kamil mau kemana? Kayaknya ke Jakarta, masih pembicaraan lah ya. Dan menurut saya ini Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pihaknya masih berkomunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untuk berkoalisi di Pilkada Jakarta. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pihaknya masih berkomunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untuk berkoalisi di Pilkada Jakarta. Menurut Muzani, komunikasinya dengan sejumlah tokoh di PKS berjalan baik. Dirinya menyebut belum ada keputusan final terkait langkah koalisi kedua partai tersebut. Dirinya mengatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju atau KIM tidak menutup kemungkinan bakal mengusung calon wakil gubernur dengan menduetkan Sohibul Iman sebagai calon gubernurnya. Meski begitu, dirinya menyatakan bahwa belum ada surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra ihwal calon yang diusung di Pilkada Jakarta, termasuk pengusungan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kami komunikasi dengan PKS berjalan dengan baik. Saya komunikasi dengan tokoh-tokoh PKS berjalan dengan baik. Bagus sekali. Ada peluang nggak untuk dipasangkan gitu dari wakilnya dari Pak Sohibul dan cagupnya dari KIM gitu? Ya, politik mungkin saja. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus anggota Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Habibur Rahman mengatakan MKD akan memanggil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait pertemuan soal 1.000 lebih anggota DPR dan DPRD bermain judi online. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus anggota Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, Habibur Rahman, mengatakan MKD akan memanggil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait pertemuan soal 1.000 lebih anggota DPR dan DPRD bermain judi online. Habibur Rahman mengatakan tidak ingin berasumsi apakah nantinya akan memberikan saksi kepada anggota DPR yang terbukti melakukan judi online. Sebelumnya, Kepala PPATK, Ivan Yustiavanda, mengungkapkan temuan lembaga yang dipimpinnya mengenai adanya 1.000 lebih anggota DPR dan DPRD seluruh Indonesia diduga bermain judi online. Ya, saya sebagai anggota MKD, saya akan usulkan di rapat pleno MKD agar kami memanggil PPATK ya, dan meminta data tersebut wabil khusus ya atau terkhusus hanya untuk data-data anggota DPR yang diinformasikan diduga terlibat bermain judi online. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku memperoleh informasi bahwa ada kepala daerah yang ternyata bermain judi online. Tito menyatakan kepala daerah bisa disanksi jika terbukti bermain judi online. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku memperoleh informasi bahwa ada kepala daerah yang ternyata bermain judi online. Tito menyatakan kepala daerah bisa disanksi jika terbukti bermain judi online. Meski demikian, Tito menginginkan harus mendalami lebih lanjut informasi tersebut, sebab saat ini ada total 270 kepala daerah definitif dan 275 kepala daerah yang berstatus menjabat sementara. Tito mengatakan, jika kepala daerah memang terbukti memainkan judi online, Tito menegaskan akan ada sanksi yang menanti para kepala daerah. Di antaranya, mulai dari teguran ringan secara tertulis maupun lisan, pengumuman kepada publik bahkan sampai dicopot dari jabatan bagi kepala daerah yang berstatus PJ. Tito menjelaskan, besaran sanksi menyesuaikan jumlah transaksi judi online yang dilakukan kepala daerah tersebut. Tapi kalau kita lihat adalah besar dan frekuensinya sering, kalau dia PJ ya mungkin saya akan ganti. Ya, sampaikan aja itu seperti itu. Saya akan ganti. Ya, tapi kalau dia lah definitif, bisa kita berikan sanksi tertulis yang hasil pilkada yang 270 tadi. Tapi
kalau memang klarifikasi sudah dilaksanakan dan buktinya benar, maka bisa saja kita nanti akan sampaikan kepada publik. Dan ingat resikonya ini mau pilkada ya, itu hal-hal yang negatif akan dapat berdampak kepada elektabilitas. Ketua BPOKK Partai Demokrat Herman Hairon menganggap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil cocok untuk berkontestasi di Pilkada Jakarta 2024. Ketua BPOKK Partai Demokrat Herman Hairon menganggap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil cocok untuk berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta 2024. Menurutnya, Ridwan Kamil memiliki kemampuan untuk mendesain kota Jakarta lebih baik lagi. Herman menilai Ridwan Kamil memiliki peluang menang yang cukup tinggi di Jakarta, meski akan jauh lebih mudah untuk menang di Jabar. Dirinya mengatakan banyak tokoh yang sebenarnya cocok untuk masuk ke Jakarta. Partai-partai lain, yaitu juga tokoh yang dimunculkan. Nanti tinggal kami, Demokrat memunculkan siapa, Golkar memunculkan siapa, atau Kim pada saatnya nanti mungkin akan memunculkan siapa. Ya tunggu kepastiannya. Dinamikanya ya hari ini seperti itu. Di Jabar kan PAN sama Gerindra udah menyepakati nama Deddy Mulyadi dan Bima Arya. Kalau seandainya nanti Ridwan Kamil ke Jakarta, Demokrat sendiri siapa kira-kira nama yang ini sejauh ini? Apakah akan sudah menyepakati bahwa nanti Demokrat akan bergabung dengan Kim atau mencalon sendiri? Dalam pandangan politik kami, Jakarta dan Jawa Barat ini kan tidak bisa dipisahkan ya, karena Demikian rangkuman berita kali ini. Jangan lupa tetap saksikan Weekly Report untuk update berita selanjutnya. Tayang setiap minggu hanya di Berita Nasional TV. Saya Natasha Alko dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.